Ini salah satu sifat yang bermanfaat juga, yaitu sifat perpangkatan dari logaritma, yaitu bagaimana jika bilangan yang kita hitung logaritmanya itu memiliki pangkat P. Oke. Untuk menyelesaikan ini, kita juga kita berikan contoh misalnya, berapakah nilai dari log 2 dari 2 pangkat 3? Kita tahu bisa saja kita lakukan perhitungan biasa, yaitu log 2 kali 8 dari 8 itu hasilnya adalah berapakah 2 maka berapakah yang bernilai 3, itu tentunya adalah 3 sendiri. Namun secara umum jika kita punya log 2, bagaimana dengan 2 pangkat 200? Tentunya kita tidak bisa menghitung 200 di sini. 2 pangkat 200 karena terlalu banyak. Namun dengan rumus ini kita bisa punyai bahwa pangkatnya itu bisa dikalikan dengan nilai log tanpa pangkat. Jadi di sini ini adalah P ya. Ini B dan ini X, maka 200 ini akan bisa dihitung sebagai pengalinya dikalikan dengan log 22. Kita bisa dapatkan langsung hasilnya adalah 200 kali 1. Ya. Oke. Kita juga bisa menghitung log 4 dari 2 pangkat 200 di sini. Yang bisa dihitung dulu dengan menyederhanakan bentuk seperti ini. Jadi log 4 dari 2 pangkat 200 itu adalah 2 pangkat 2 pangkat 100. Oke. Di sini log basis 4 dari 4 pangkat 100, sehingga hasilnya adalah 100 kali log 4. Ya, hasilnya adalah 100. Oke. Bagaimanakah pembuktiannya? Oke. Misalkan kita punya log, akan kita buktikan secara umum. Jadi berlaku untuk sembarang B, X yang memenuhi sifat ini. Log P dari X pangkat P itu adalah P dikalikan dengan log BX. Oke. Bagaimanakah cara kita menyelesaikannya? Oke, ini log BX bisa kita anggap bernilai Q. Maka log BX itu adalah Q. Jika kita misalkan ini bernilai Q, kita harus membuktikan bahwa log B dari X pangkat P itu akan sama dengan P kali Q. Bagaimana cara menunjukkan ini? Dari sini, jika kita misalkan log BX-nya itu adalah Q, maka kita peroleh bahwa X itu adalah perpangkatan dari B dengan Q. Jadi B dipangkatkan Q, hasilnya adalah X. Dari sini juga kita bisa punyai X pangkat P itu adalah B pangkat Q pangkat P. Dan dari sifat perpangkatan kita sudah tahu bahwa X pangkat P itu adalah B pangkat PQ. Artinya, saat kita tulis X pangkat P sama dengan B pangkat PQ, maka log B dari X pangkat P itu sendiri adalah PQ. Yaitu yang kita ingin tunjukkan, sehingga kita tahu bahwa untuk sembarang BX, PQ, B dan X, dan P berlaku log B dari X pangkat P itu adalah P pangkatnya X dikalikan dengan log BX. Terbukti. Oke, ada beberapa perpangkatan lain yang kita ambil dari kasus-kasus khusus, yaitu log B dari B pangkat N itu jelas adalah N. Mengapa? Karena log B pangkat N itu adalah
Kita bisa turunkan pangkatnya jadi N dikalikan log BB. Oke. Log BB ini bernilai 1 sehingga hasilnya adalah N dikali 1 sama dengan N. Oke. Ya, ini adalah contoh ini karena kita tahu B pangkat 1, kita cukup kalikan 1. Dan log B1 itu adalah 0. Mengapa? Karena log B1 itu pada dasarnya adalah log B dari B pangkat 0. Oke? Sehingga karena B pangkat 0 hasilnya adalah 1 untuk sebarang B positif, maka hasil ini akan kita peroleh sebagai log 0 kali log B ya. Jadi pangkat yang kita turunkan di sini nilai 1 sehingga hasilnya 0 kali 1 yaitu 0. Oke. Berikut adalah contoh soal yang bisa kita kerjakan. Kita diminta menghitung log 3 dari 3 pangkat 4 kali 729. Dari sifat ini kita bisa menghitung log 3. Oke, menggunakan prinsip perkalian, maka kita bisa memisahkan perkalian ini menjadi jumlah. Itu log 3 dari 3 pangkat 4 tambah log 3 dari 729. Oke. Log 3, 3, 4 itu sendiri adalah 4 ya, dari sifat yang log B, B pangkat N ya. Itu adalah N ditambah dengan log 3 dari 729. Oke. Kita cari tahu dulu 729 faktorisasinya. Dibagi 3 hasilnya adalah 2, 6, 12 bagi 3 itu adalah 4. Oke, 3. Jika dibagi 3 lagi hasilnya adalah 81. Jika dibagi 3 lagi adalah 27. Jika dibagi 3, 9. 3, 3. Itu 2, 3, 4, 5, 6. 729 adalah 3 pangkat 6. Sehingga ini adalah 3 pangkat 6. Nah, kita bisa peroleh bahwa hasilnya adalah 4 ditambah log 3, 3 pangkat 6 sendiri bernilai 6. Sehingga hasilnya adalah 10. Oke. Anda bisa bayangkan bahwa akan sangat sulit jika kita menghitungnya dengan menghitung di dalam log terlebih dahulu, dibandingkan kita mengurai bentuk yang ingin kita hitung ke dalam bentuk-bentuk yang sederhana, sehingga kita bisa menggunakan teorema untuk menyelesaikannya.